Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Piranha dikenal sebagai ikan penuh keganasan dan insting membunuh. Image ini dibangun sejak dulu dan makin parah dengan banyaknya film horor Hollywood yang menjadikan ikan ini sebagai tokoh antagonisnya. Mereka sering dianggap sebagai ikan yang paling suka makan daging, membunuh ulet yang bisa menghabiskan seekor kuda utuh dalam beberapa menit saja. Namun nyatanya, piranha adalah keluarga besar spesies ikan yang punya banyak anggota di dalamnya, dan tidak semuanya memakan daging. Keluarga ikan bertubuh pipih ini disebut Serasalmidae. Salah satu anggota dari spesies piranha ini ada yang sudah malang melintang di berbagai negara yang jauh dari negara asalnya. Kesuksesan ikan ini merantau ke negara orang adalah karena kemudahannya di budidaya plus rasa dagingnya yang enak. Bahkan keluarga piranha ini juga sudah hidup di Indonesia. Kira-kira siapakah dia? Tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Awal kiprah piranha vegan di Indonesia. Pada tahun 1986, sebuah perusahaan perikanan swasta di Tangerang mengimpor ikan mirip piranha dengan bentuk yang sama dan perut yang juga berwarna merah ke Indonesia untuk keperluan bisnis ikan hias. Sebelum menjadi komoditas aquaculture yang banyak dibudidayakan, ikan ini lebih dulu diminati sebagai ikan hias untuk menjadi penghuni akuarium dan kolam-kolam para penghobi yang eksis pada saat itu. Tapi perusahaan yang pertama pengimpor ikan ini memanglah sebuah perusahaan ikan budidaya konsumsi. Tren mulai berubah. Minat penghobi untuk memelihara ikan ini adalah sebagai ikan hias mulai pupus. Sebaliknya, ikan ini dianggap sebagai komoditas yang sangat berpotensi untuk dijadikan ikan konsumsi. Faktor utamanya adalah daya tahan tubuh ikan ini yang kuat, serta mudah berkembang biak dan bertubuh besar. Nah, kamu tahu ikan ini yang lagi aku bicarain ini apa? Mereka adalah ikan red belly paku atau biasa disebut sebagai ikan bawal. Ikan bawal atau Pyractus brachypomus berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan. Mereka secara nyata memang hidup berdampingan dengan para piranha yang ganas, dengan tampilan yang sangat mirip. Mereka itu kayak saudara kembar, namun dengan perilaku yang sangat berbeda. Jika piranha dikenal galak, garang, serandal-serundul, red belly paku malah sebaliknya. Mereka dikenal sebagai ikan vegetarian yang lebih suka memakan buah-buahan dan tanaman air ketimbang memakan daging. Walau mereka juga dianugerahi sebagai gigi yang lumayan tajam, namun tidak didesain sebagai alat pemotong daging. Indonesia kini menjadi salah satu rumah bagi kerabat satu marganya piranha ini, karena mereka sudah dijadikan sebuah komoditas aquaculture yang laris manis. Banyak rumah makan tradisional maupun seafood yang menjadikan hidangan memakai daging ikan ini. Selain itu, mereka juga masih laris manis dijual sebagai ikan hias, karena penampilannya sangat mirip dengan piranha. Selain itu, karena piranha masuk ke dalam daftar larangan di Indonesia, maka jalan keluar buat kamu yang mau pelihara ikan yang mirip piranha tapi tidak kena sita KKP, ya ikan bawal atau pacu adalah opsinya. Ikan bawal laku di budidaya di Indonesia karena kemudahannya. Ikan ini dikenal kuat di budidaya di dalam kolam dengan kondisi air yang memiliki parameter oksigen rendah. Kebutuhan protein pakannya juga rendah, jadi para petani bisa hemat dalam ngeluarin duit buat beli pakannya. Yang paling utama adalah ikan ini dianggap kebal terhadap banyak penyakit ikan. Menurut sebuah jurnal yang aku tidak bisa temuin nama penulisnya, diketahui kalau ikan bawal dianggap nggak punya sebuah penyakit spesifik tertentu yang bisa menyerang mereka. Namun dalam jurnal ini, penyakit masih bisa menjahili ikan ini saat ukurannya masih kecil dan rentan. Resiko rendah serta daya jual yang lumayan tinggi membuat banyak pembudidaya yang membudidayakan ikan ini. Biasanya, ikan bawal juga dipelihara di dalam kolam pemancingan untuk keperluan sport fishing atau lomba mancing. Jadi, para pembudidaya bisa menjual ikan ini ke tiga konsumen, para penjual ikan hias, pengusaha rumah makan, dan pengusaha kolam pancing. Tiga value ini jarang dimiliki oleh ikan lain, termasuk cana yang sedang digemari karena cana sekarang hanya dijual untuk keperluan konsumsi dan ikan hias saja. Tapi persoalan terkuak setelah banyaknya orang yang membudidayakan ikan ini dan peliharanya di kolam pemancingan. Beberapa ikan ada yang lolos dan kini menjadi penghuni danau dan sungai di Indonesia. Tidak cuma di Indonesia, ternyata pacu juga meneror Papua Nugini. Gimana ceritanya? Bab 2. Teror pacu di Papua Nugini. Pacu pertama kali diintroduksi ke Papua Nugini pada tahun 1994 di Sungai Sepik dan 1997 di Sungai Ramu.
Alasan mengapa pacu diintroduksi ke Papua Nugini berbeda jauh dengan apa yang dilakuin sama pengusaha di Indonesia. Kalau dulu pacu atau bawal sengaja diimpor ke Indonesia buat jadi ikan hias, alasan untuk mengintroduksi ikan ini ke Papua Nugini adalah untuk bahan makanan. Karena di sana warganya kekurangan food source atau bahan makanan. Kenapa Papua Nugini sampai kekurangan ikan di sungainya? Jawabannya adalah karena overfishing atau penangkapan yang berlebih. Harapan untuk menjadikan ikan ini sebagai bahan makanan nampaknya agak terganjal sebuah masalah baru. Ternyata, pacu bisa mendominasi dan malah membuat ikan endemik di sana terancam. Pacu dikenal sebagai ikan vegetarian karena kecenderungan mereka yang lebih suka memakan sayur dan buah-buahan ketimbang memakan daging. Nah, kebiasaan ini yang membawa masalah baru di Papua Nugini. Tanaman air merupakan tempat yang biasa dipakai sebagai sarang buat buaya dan burung, serta tempat tinggal banyak ikan endemik. Karena pacu secara natural memakan daun-daunan, mereka mulai makanin tanaman-tanaman air yang ada di sana. Lama-lama, semakin sedikit tanaman air yang tersisa, sehingga dampaknya banyak hewan lain yang kehilangan habitatnya. Karena kehilangan sumber makanan utama yang merupakan tanaman air, lama-lama pacu di Papua Nugini berubah menjadi hewan yang lebih kejam dan brutal. Mereka mulai merubah sifatnya menjadi seekor ikan predator. Jeremy Wade, seorang angler legendaris dan pembawa acara River Monster, pernah kaget karena dia nemuin seekor pacu yang dia pancing di Papua Nugini. Jeremy kaget karena ikan ini tidak seharusnya ada di Papua Nugini, karena asalnya dari Amerika Selatan. Jeremy mendengar banyak banget cerita miring soal ikan ini di Papua Nugini. Kata warga sekitar, pacu yang tadinya seekor vegetarian mulai berubah menjadi lebih brutal, sampai ada orang yang diserang sama ikan ini. Pada tahun 2001, ada sebuah laporan yang menyebutkan jika seorang pria yang sedang beraktivitas di dalam sungai merasa ada yang menggigit alat vitalnya. Setelah dilihat ternyata memang dirinya sudah terluka parah karena bekas gigitan tersebut. Diketahui pria ini menjadi korban nyawa. Nasibnya tidak terselamatkan dan mesti meninggal karena pendarahan. Dari luka bekas gigitan tersebut, terlihat gigi yang melukai orang-orang ini bentuknya seperti gigi manusia. Gigi kita memang tidak dirancang sebagai pencincang daging. Namun, jika kita memakai kekuatan gigitan yang maksimal, manusia bisa memotong daging menggunakan gigi. Awalnya, warga di sana bertanya-tanya, hewan apakah yang sanggup melukai manusia hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal? Hewan ini juga tinggal di sungai dan tidak punya gigi yang tajam. Buaya sudah pasti bukan. Jawaban ini mengarah kepada ikan yang diintroduksi beberapa tahun sebelumnya. Ya, disinyalir pelakunya adalah red belly paku. Ikan ini mesti beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang mulai kehilangan sumber makanan buat mereka. Karena ikan bawal atau pacu mudah sekali berkembang biak. Fakta menunjukkan perubahan perilaku ini sudah terjadi sejak 1999 dan akhirnya menelan korban di 2001. Perubahan perilaku ini memang murni karena upaya adaptasi ikan bawal di habitat barunya. Mereka punya gigi yang lumayan tajam, jadi tidak sulit buat ikan bawal berubah menjadi ikan yang bersifat lebih ke arah predator ketimbang ikan vegetarian. Hal ini tidak akan bisa dilakukan ikan lain yang tidak punya gigi. Gigi ini menjadi salah satu senjata utama ikan bawal agar bisa mendominasi karena mereka bisa menguasai sebuah ekosistem dengan mudah. Karena bekal bisa menggigit serta bisa memakan tumbuh-tumbuhan air. Pacu bisa dibilang adalah ikan mas yang bergigi. Sampai saat ini, kisah tentang pacu agresif di Papua Nugini masih menjadi misteri. Negara tersebut juga punya keadaan alam yang berbeda semenjak mengintroduksi ikan bawal ini. Karena banyak ikan lokal yang kini sudah lenyap dan dominasinya digantikan sama saudara piranha ini. Bab 3. Pacu sebagai ikan hias. Ikan pacu merupakan salah satu ikan yang menjadi penghuni megatank milik artis sekaligus pecinta satwa Irfan Hakim. Irfan memiliki beberapa ekor black pacu atau Colosoma macropomum. Nah, jenis pacu ini berbeda dengan yang ada di Papua Nugini ataupun yang umum dibudidayakan di Indonesia. Black pacu yang lebih terkenal sebagai ikan hias karena ikan ini bisa tumbuh sampai ukuran yang besar. Ikan yang juga sering disapa dengan julukan tambakui ini bisa tumbuh hingga ukuran 1,1 meter dengan badan yang pipi. Jadi walau tidak begitu panjang, tapi ukuran ikan ini bisa jadi sangat besar. Mungkin lebih besar dari bantal yang ada di kamarmu. Pacu dikenal sebagai seekor gente giant atau ikan besar yang baik hati di dalam akuarium. Pacu ini tidak terlalu agresif dan lebih suka berenang sendiri tanpa memperdulikan ikan-ikan predator lain yang menjadi teman serumahnya. Makanya pacu terkenal sebagai ikan tengmet yang keren. Black pacu sama saja dengan pacu lainnya. Mereka berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan. Tapi ikan ini juga bisa ditemui di aliran sungai Orinoco.
Mereka diketahui punya gelar sebagai seekor ikan caracin yang paling berat. Seekor black paku bisa tumbuh hingga memiliki berat hampir 45 kg, setara sama anak ABG kan? Karena bisa tumbuh besar dan punya perilaku yang baik-baik saja, maka black paku terkenal sebagai ikan hias yang menghuni akuarium-akuarium besar, termasuk Megatank. Perawakannya yang kokoh dan gaya berenangnya yang pelan membuat ikan ini terlihat sangat berwibawa di dalam akuarium. Harga ikan bawal hitam ini juga jauh lebih mahal dengan saudaranya yang punya perut merah. Di marketplace mereka dibanderol dengan harga 100 hingga 200 ribu per ekornya. Jauh lebih mahal kan daripada ikan bawal yang biasa yang dijual hanya belasan ribu rupiah saja. Bawal hitam merupakan salah satu ikan tingmate yang banyak dipelihara. Namun masalah hadir ketika banyak penghobi yang tidak tahu kalau ikan ini bisa tumbuh dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Padahal sesungguhnya mereka jauh lebih keren dipelihara di tank besar. Di luar negeri, black pacu sering dijual dengan nama vegetarian piranha. Kenapa begitu? Karena mereka memang hadir dari famili yang sama dengan ikan piranha. Yang beda cuma kebiasaannya saja. Nah, yang satu suka makan daging, yang satu suka makan sayur. Tapi kalau nggak ada sayur, ya mereka juga bisa saja memakan daging. Jadi sebenarnya ketangguhan untuk beradaptasi lebih dimiliki oleh pacu daripada piranha. Bab 4. Penutupan. Kini ikan bawal sudah dianggap sebagai ikan lokal oleh warga Indonesia. Kehadiran mereka seolah dinormalisasi karena sudah terlalu umum. Bahkan mungkin banyak warga di sini yang tidak tahu kalau ikan bawal merupakan ikan asing atau pendatang dan bukanlah ikan endemik Indonesia. Sebenarnya eksistensi mereka di alam lokal bisa saja membuat masalah bagi ikan-ikan endemik. Karena berkaca dengan kejadian di Papua Nugini, masalah seperti itu bisa saja terjadi di negeri kita. Namun mesti dilihat lagi jika fakta bahwa ikan bawal juga disukai dan sering dijadikan sebagai ikan konsumsi juga bisa membantu mengontrol populasi ikan di alam. Ikan bawal juga dikenal biasa dihidangkan di restoran-restoran tradisional dengan harga yang tidak murah. Jadi makan ikan bawal bisa dibilang adalah hal yang eksklusif bagi banyak orang. Inilah yang membuat sungai atau danau banyak dihuni oleh ikan bawal, sering dijadikan spot mancing favorit banyak orang. Mungkin potensi ikan invasif bisa diturunkan jika ikan tersebut nyata bermanfaat bagi warga sekitar, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Piranha mungkin lebih ganas, mereka juga lebih seram dan menakutkan. Tapi jelas, untuk masalah adaptasi dan dominasi, ikan bawal menang jauh dari ikan piranha. Karena sampai detik ini, ikan bawal sudah bisa ditemukan di hampir seluruh dunia. Dan dimanfaatkan untuk sebuah hal yang berguna. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.